Jenis keadaan darurat. Yang pertama yaitu huru-hara seperti perang, kerusuhan, dan terorisme. Yang kedua yaitu natural hazard atau bencana alamiah seperti banjir, kekeringan, angin topan, gempa, dan petir. Dan yang ketiga yaitu technological hazard atau kegagalan teknis seperti pemadaman listrik, bendungan bobol, kebocoran nuklir, peristiwa kebakaran atau ledakan, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Arti emergensi itu apa sih? Emergensi yaitu suatu keadaan tidak normal pada suatu kegiatan yang dapat membahayakan manusia, merusak peralatan, dan lingkungan. Kalau arti disaster, tahu nggak? Disaster itu suatu kejadian bencana secara tiba-tiba, baik dari dalam maupun luar unit operasi yang dapat mengancam manusia dan kerusakan. Terus, bedanya prosedur dan organisasi keadaan darurat itu apa? Prosedur keadaan darurat yaitu pedoman kerja penanggulangan suatu keadaan darurat dengan memanfaatkan sumber tenaga dan sarana yang tersedia. Sedangkan organisasi keadaan darurat yaitu sekelompok orang yang dipilih sebagai pelaksana penanggulangan keadaan darurat. Tujuan utama tanggap darurat yaitu menghilangkan akibat dari kejadian yang tidak diinginkan sehingga tidak terjadi eskalasi ke tingkat situasi krisis. Kategori darurat. Tingkat 1, yaitu mengancam nyawa dan harta. Tingkat 2, yaitu tidak mampu dikendalikan lagi. Dan tingkat 3, yaitu malapetaka atau bencana dahsyat. Goal atau target dari ERP, Emergency Response Plan, yaitu kepastian, identifikasi tindakan, dan bahan masukan. Jalur evakuasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lorong evakuasi, yang kedua ada pintu keluar awal, dan yang terakhir ada pintu keluar akhir. Persyaratan jalur evakuasi yaitu harus permanen, harus dilindungi dengan material yang tahan api, dan pintu emergensi harus dibatasi secukupnya saja. Ketentuan pintu emergensi yaitu harus langsung keluar gedung, pintu keluar tidak boleh terkunci, serta ukuran dan kapasitas harus sesuai standar. Eliminasi bahaya seperti harus bebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar dan harus bebas tidak terhalang apapun. Tugas dan wewenang dari tim leader. 1. Tentukan apakah pekerjaan diteruskan atau dihentikan. 2. Berikan shock terapi untuk ketenangan para pekerja di tempat kejadian. 3. Panggil first aider untuk memberikan pertolongan pertama. 4. Berkoordinasi dari HSE Departemen untuk membuat laporan kepada GM. 5. Berkoordinasi dengan security untuk pengamanan lingkungan. Tugas dan wewenang dari HSE Departemen. 1. Segera merekam dan mendokumentasikan kejadian selengkap mungkin. 2. Melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. 3. Berkoordinasi dengan tim leader tentang first aider yang memberikan pertolongan. 4. Koordinasi dengan security untuk mengisolasi lokasi kejadian. 5. Memberikan pengarahan tentang kejadian kecelakaan agar tidak terjadi lagi. 6. Membuat laporan kepada GM. 7. Membuat laporan kepada kepolisian. Tugas dan wewenang dari security. 1. Amankan lokasi kejadian dan koordinasi dengan IC dan OSC. 2. Info pada IC, OSC, dan GM keadaan sebelum kejadian. 3. Koordinasi dengan pihak pengaman pemerintah tentang kejadian. Tugas dan wewenang dari first aider atau medical. 1. Memberikan pertolongan pertama dan ambulans. 2. Menentukan apakah korban perlu ke rumah sakit atau tidak. 3. Antar korban ke rumah sakit A atau rumah sakit B dan berikan keterangan tentang terjadinya kecelakaan dan kondisi korban kepada petugas rumah sakit. Tugas dan wewenang dari logistik dan emergency car. 1. Standby sepanjang pelaksanaan pekerjaan lapangan serta melakukan evakuasi. 2. Menyiapkan makanan dan minuman untuk seluruh petugas serta peralatan dan media yang dibutuhkan untuk penanggulangan kejadian.
Tugas dan wewenang dari General Affairs. 1. Memantau rumah sakit yang dituju dan urus administrasi. 2. Membuat laporan ke pihak terkait yaitu polisi, asuransi, dan Depnaker setelah koordinasi dengan GM. 3. Sebagai pusat informasi. 4. Hubungi subkontraktor untuk berhubungan dengan keluarga korban. 5. Membantu GM dalam menghadapi XX eksternal. Tugas dan wewenang dari maintenance atau pemeliharaan sipil, listrik, dan mekanikal. 1. Menyiapkan tenaga dan peralatan untuk perbaikan. 2. Super IC dan OSC. Tugas dan wewenang dari General Manager yaitu: yang pertama, koordinasi IC dan OSC serta memutuskan menanggulangi atau evakuasi. Yang kedua, menentukan kebutuhan bantuan dari luar. Dan yang ketiga, memberi keterangan pada pemerintah, eksternal, dan media tahap penanggulangan dibantu GM. Apa saja ketentuan lampu sinyal dan petunjuk arah serta informasi yang memadai? Setiap pintu keluar harus jelas terlihat dan diberi tanda tulisan keluar, serta harus bebas dari segala dekorasi maupun stiker lainnya. Jika arah menuju pintu keluar cukup jauh, maka penunjuk arah keluar ditempel ke dinding dan tempat-tempat lain sepanjang jalan menuju pintu keluar yang mudah dilihat. Lalu setiap lorong yang bukan bagian dari jalur evakuasi harus diberi tulisan bukan jalur evakuasi. Untuk rencana kesiagaan dan tanggung jawab darurat, itu akan dibuat secara tertulis atau lisan, Pak. Untuk rencana kesiagaan dan tanggap darurat harus secara tertulis, tersimpan di tempat kerja dan mudah dibaca atau dipahami oleh para karyawan. Dengan catatan, jumlah karyawan harus lebih dari 10 orang. Kemudian, untuk rencana tanggung jawab darurat, minimum bagaimana ya, Pak? Untuk rencana tanggap darurat minimum terbagi menjadi 6, yaitu 1. Prosedur pelaporan jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 2. Prosedur evakuasi keadaan darurat, tipe evakuasi dan penanggung jawab evakuasi. 3. Prosedur yang harus diikuti oleh petugas yang menjaga peralatan yang harus tetap berjalan. 4. Prosedur setelah evakuasi, menghitung jumlah karyawan yang sudah berkumpul di titik kumpul. 5. Prosedur memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang harus diikuti petugas kesehatan. 6. Prosedur bagi karyawan atau jabatan yang bertugas menjelaskan tugas mereka dalam proses evakuasi. Untuk pemberitahuan bahaya kepada para karyawan, perusahaan wajib menyediakan sistem alarm dan wajib memeliharanya. Sistem alarm yang disediakan perusahaan harus mempunyai bunyi yang spesifik untuk kejadian yang berbeda-beda dan mengikuti peraturan yang ada. Perusahaan juga harus merencanakan dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka dapat melaksanakan evakuasi dengan aman dan sesuai prosedur evakuasi. Perusahaan harus melakukan tinjauan rencana tanggap darurat dengan melibatkan setiap karyawan pada saat yang pertama, adanya perubahan rencana atau pada saat karyawan ditugaskan ke lokasi lain. Yang kedua, ada perubahan penanggung jawab proses evakuasi dari yang telah direncanakan. Yang ketiga, rencana itu sendiri berubah. Rencana tanggap darurat dalam tindakan awal. 1. Symbol point. 2. Pengertian. A. Simulasi. B. Penyuluhan. 3. Tanda bahaya. A. Sirine. B. Peluit. C. Tanda lainnya. 4. Rambu-rambu. A. Jalur evakuasi. B. Symbol point. C. Apar. D. Dan lain-lain. 5. Prosedur pengendalian keadaan darurat. 6. Kejadian luar biasa. A. Api. B. Gas bocor. C. Cairan berbahaya. 7. Laporan. A. Pernyataan kondisi darurat. B. Lokasi kejadian. C. Ringkasan peristiwa. D. Identitas pelapor. E. Ulangi laporan. 8. Lokalisir api. A. Bahan mudah terbakar. B. Keran saluran gas. C. Sistem sprinkler. 9. Pengawas atau supervisor. A. Kendalikan situasi. B. Situasi tidak terkendali. 10. Langkah penanganan. A. Informasikan ke seluruh pekerja. B. Hentikan kegiatan. C. Pemadaman darurat. D. Bersikap kolektif.
E. Evakuasi. F. Ke assembly point. 11. Pengendalian kendaraan. A. Seleksi kendaraan. B. Jalan leluasa untuk mobil khusus. C. Tinggalkan kunci kontak. 12. Hubungi pihak terkait. A. Kepala proyek. B. Klinik atau rumah sakit. C. Polisi. D. Dinas PMK. E. Disnaker. F. Aztek. G. Warga sekitar. 13. Gempa bumi. A. Hindari reruntuhan. B. Hindari sengatan listrik. C. Hindari bagian-bagian yang bisa menimpa. D. Hindari genangan dan kebocoran. E. Berlindung di bawah meja. F. Tinggalkan gedung dengan tenang. Pemeriksaan dan pelaporan sesuai Permenaker nomor 03/1998.